Bintang yang bersinar terang di langit malam ternyata punya umur. Galaksi sebesar itu bisa saling bertabrakan, tapi anehnya bintang-bintangnya justru jarang saling menghantam. Dan di luar sana, ada planet yang punya lebih dari satu matahari di langitnya. Sebelum kita mulai, pastikan kamu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi karena di channel ini kita nggak cuma lihat bintang, kita mengupas rahasia hidup dan matinya. Kenapa bintang bisa mati? Bintang seperti matahari bukanlah benda abadi. Mereka hidup dan suatu saat akan mati. Sumber kehidupan bintang adalah fusi nuklir di intinya, di mana hidrogen diubah menjadi helium sambil melepaskan energi besar. Selama bahan bakar ini tersedia, bintang akan terus bersinar. Tapi masalahnya, bahan bakar itu bukannya tak terbatas. Ketika hidrogen mulai habis, keseimbangan antara tekanan energi keluar dan gravitasi ke dalam mulai terganggu. Apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada ukuran bintang. Bintang seperti matahari akan mengembang menjadi raksasa merah, lalu perlahan melepaskan lapisan luarnya dan menyisakan inti kecil yang disebut katai putih. Bintang yang jauh lebih besar bisa meledak dalam supernova, ledakan dahsyat yang bahkan bisa lebih terang dari seluruh galaksi untuk sementara waktu. Sisa dari ledakan itu bisa menjadi bintang neutron atau bahkan lubang hitam. Jadi saat kamu melihat bintang di langit, kamu sebenarnya sedang melihat sesuatu yang suatu hari nanti akan menghilang. Kenapa galaksi bertabrakan, tapi bintang jarang bertabrakan? Galaksi seperti Bima Sakti dan Andromeda diprediksi akan bertabrakan di masa depan. Kedengarannya seperti tabrakan besar yang menghancurkan segalanya. Tapi kenyataannya jauh lebih tenang dari yang kita bayangkan. Kenapa? Karena jarak antar bintang itu sangat jauh. Jika matahari sebesar bola tenis, bintang terdekat berikutnya bisa berjarak ribuan kilometer. Jadi ketika dua galaksi bertabrakan, yang sebenarnya terjadi adalah mereka saling menembus satu sama lain. Gravitasi akan mengubah jalur bintang-bintang, menciptakan bentuk baru yang spektakuler, tapi kemungkinan dua bintang benar-benar bertabrakan itu sangat kecil. Ini seperti dua awan raksasa yang saling melewati, bukan dua benda padat yang saling menghantam. Lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan. Di alam semesta ada objek yang ukurannya begitu besar, hingga sulit dipahami bahkan dengan imajinasi paling liar sekalipun. Salah satu yang paling terkenal adalah TON 618. Lubang hitam ini memiliki massa sekitar 66 miliar kali matahari. Ia berada di pusat kuasar yang sangat terang, membuatnya bisa diamati dan dipelajari dengan cukup baik oleh para ilmuwan. Karena datanya kuat, TON 618 sering dianggap sebagai lubang hitam terbesar yang benar-benar terkonfirmasi. Tapi, cerita tidak berhenti di situ. Di sudut lain alam semesta, ada kandidat yang mungkin jauh lebih besar, yaitu pusat dari Phoenix A. Beberapa penelitian memperkirakan lubang hitam di sana bisa mencapai 100 miliar massa matahari atau bahkan lebih. Angka yang hampir tidak masuk akal. Namun ada satu hal penting, ukuran ini masih berdasarkan estimasi dan model, belum seakurat pengukuran TON 618. Jadi sampai saat ini, TON 618 adalah juara resmi, Phoenix A adalah penantang misterius yang mungkin lebih besar, tapi masih diselimuti ketidakpastian. Bayangkan seperti ini, kita sudah menemukan monster raksasa di lautan kosmos, tapi jauh di kegelapan, mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar, hanya belum terlihat dengan jelas. Planet dengan 2 atau 3 matahari. Selama ini kita terbiasa hidup dengan satu matahari di langit. Satu sumber cahaya, satu bayangan, satu siklus siang dan malam. Tapi di alam semesta, itu bukan satu-satunya kemungkinan. Ada planet-planet yang mengorbit 2 bahkan 3 bintang sekaligus. Salah satu contohnya adalah Kepler 16b. Planet ini berada dalam sistem bintang ganda, di mana 2 bintang saling mengorbit.
sementara planetnya ikut berputar mengelilingi keduanya. Jika kamu berdiri di permukaannya, kamu bisa melihat dua matahari terbit di langit. Bayanganmu tidak hanya satu, tapi bisa bercabang kedua arah. Langitnya berubah dengan cara yang tidak pernah kita alami di bumi. Kadang satu bintang terbenam lebih dulu, menyisakan cahaya dari bintang lainnya, menciptakan senja ganda yang aneh tapi indah. Untuk sistem dengan 3 bintang, situasinya jauh lebih kompleks. Orbit planet harus sangat stabil agar tidak terlempar, keluar atau tertarik ke salah satu bintang. Namun alam semesta punya cara untuk menyeimbangkan kekacauan itu. Planet-planet ini membuktikan bahwa apa yang kita anggap normal sebenarnya hanyalah satu dari banyak kemungkinan. Langit dengan satu matahari bukanlah aturan, itu hanya kebetulan tempat kita dilahirkan. Apakah ada planet layak huni? Pertanyaan ini mungkin adalah yang paling penting dan paling manusiawi dari semuanya. Apakah kita sendirian? Para ilmuwan telah menemukan ribuan planet di luar tata surya yang disebut eksoplanet. Beberapa di antaranya berada di wilayah yang disebut zona layak huni. Jarak yang pas dari bintang induknya sehingga air bisa tetap dalam bentuk cair. Salah satu kandidat paling terkenal adalah Proxima Centauri b. Planet ini berada di sistem bintang terdekat dari kita. Secara jarak kosmik, ia seperti tetangga sebelah, meskipun tetap butuh ribuan tahun untuk mencapainya dengan teknologi saat ini. Namun, layak huni tidak berarti benar-benar bisa dihuni. Bisa saja planet itu tidak punya atmosfer terkena radiasi ekstrem dari bintangnya, atau memiliki kondisi yang terlalu keras untuk kehidupan. Meski begitu, setiap penemuan membawa satu hal penting. Harapan. Bahwa mungkin di suatu tempat di antara miliaran galaksi, ada dunia lain dengan langit biru, lautan luas, dan mungkin kehidupan yang juga sedang bertanya hal yang sama. Saat kita melihat bintang di langit malam, kita tidak hanya melihat cahaya, kita sedang melihat kemungkinan. Kemungkinan bahwa kita tidak benar-benar sendiri di alam semesta yang begitu luas ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi karena kita akan terus menjelajahi misteri kosmos bersama.